Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua menerangkan tentang fi fadhailihi, keutamaan-keutamaan berpuasa. Lissaumi fawaid, raf'ud darajat wa takfirul khati'at wa kasrus syahawat wa takfirus shadaqat wa tawfirut ta'at wa syukru alimil khafiyat wal inzijaru an khawadiril ma'asi wal mukhalafat. Jadi puasa memiliki beberapa faedah, yaitu mengangkat keluhuran derajat, menghapuskan atau meleburkan segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan menahan hawa nafsu syahwat, memecah syahwat, memperbanyak bersedekah, takfirus shadaqat, wa tawfirut ta'at, berarti memberikan energi positif untuk bersemangat dalam melaksanaan ketaatan dan bersyukur terhadap Zat yang Maha mengetahui hal-hal yang samar, serta menghindari diri dari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan syariat. Itulah faedah-faedah puasa. Lalu bagaimana penjelasan rinciannya? Yaitu fa'amma raf'ud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Maksud daripada raf'ud darajat ini berdasarkan sabda Nabi, jika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kemudian ada riwayat lain oleh qaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ada dalil sabda Nabi yang merupakan hadis qudsi, hikayatan an rabbih azza wa jalla. Berarti kita kenal dengan hadis qudsi yang langsung dari Allah, yaitu setiap amal ibnu Adam atau setiap perbuatan dari manusia itu adalah miliknya kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Kata Allah, puasa itu adalah murni tanggungan saya secara khusus dan saya langsung yang membalas ibadah puasa. Wasyamu junnatun, berpuasa atau puasa itu adalah tameng, pelindung. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Sehingga jika di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Inni shaim. Kemudian jika ada seseorang yang mengajak ribut, mengajak berkelahi atau ya hal-hal yang buruk, maka katakanlah kepada dia bahwa inni mru'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa, atau inni shaim, saya adalah orang yang berpuasa. Meskipun dalam prakteknya agak riskan, agak lucu ketika ada orang yang mengajak ribut, rese terhadap kita, kemudian kita posisinya sedang puasa, kita mengatakan kepada dia inni shaim. Ya apa urusannya? Tapi nanti di belakang ada keterangannya, maksud daripada anjuran atau perintah falyaqul inni mru'un shaim, inni shaim ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famnis shaim adyabu 'indallah yaumal qiyamah min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kuasanya, bahwa
bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Kita memang ketika berpuasa biasanya mulut kita itu baunya itu tidak sedap, tetapi di sisi Allah ini merupakan satu kelebihan, yaitu lebih wangi daripada minyak misik. Ini dalam perspektif spiritual. Jadi tidak perlu khawatir bahwa berpuasa itu mulutnya bau, apalagi yang jarang sikat gigi kan. Tetapi inilah keistimewaan berpuasa, segala dimensinya itu memiliki unsur pahala yang besar. Bahkan di bulan puasa ini ibadah sunnah pun itu terhitung sebagai pahala ibadah wajib. Kemudian alis-shaim farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Apa saja? Yaitu idza afqara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika orang yang berpuasa itu berbuka puasa, maka dia akan merasakan kebahagiaan setelah seharian menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, dan tibalah saatnya berbuka, maka otomatis akan merasakan kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan di akhirat nanti ketika mereka orang yang berpuasa ini bertemu dengan Tuhan dengan sangu, dengan modal ibadah puasa. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian ada keterangan lagi, wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ada satu riwayat yang mengatakan sabda Nabi, setiap amal ibadah ibnu Adam yang dilakukan oleh ibnu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan itu dianggap 10 kebaikan dan dapat dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Itulah keistimewaannya ibadah dalam bulan puasa. Wallahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali berpuasa, satu kebaikan yang dianggap 10 kebaikan dan kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, itu tidak berlaku untuk ibadah puasa. Mengapa? Karena sekali lagi ibadah puasa itu menjadi tanggungan langsung dari Allah, dan Allah lah yang secara langsung membalas pahala ibadah puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini mampu menahan syahwatnya dan mampu menahan keinginan untuk makan, minum, yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tetapi itu tidak dilakukan karena niat lillahi ta'ala, karena mematuhi aturan atau perintah dari Allah Ta'ala. Dan ini bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang beriman. Karena secara logika agak lucu, makan minum itu satu hal yang diperbolehkan. Ayo, mengapa ini ada perintah untuk tidak melakukan atau tidak memakan dan meminum? Secara logika agak riskan, tetapi inilah kekuatan iman yang mendorong untuk kita melaksanakan perintah-perintahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Pintu Ar-Rayyan yang ada di surga ini itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa di hari kiamat kelak itu masuk surga melalui pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, yang selain orang yang berpuasa itu tidak bisa memasukinya.
yuqalu aina shaimuna fayadkhuluna minhu. Para malaikat penjaga pintu Ar-Rayyan ini bertanya, di manakah orang-orang yang berpuasa? Kemudian orang-orang berpuasa berbondong-bondong masuk, antri gitu kan dengan tiket puasanya. Kemudian fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Ketika sudah selesai semua orang-orang yang berpuasa itu masuk pintu Ar-Rayyan, maka pintu segera ditutup. Lam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada yang boleh masuk di pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa fi riwayatin inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi shaimun. Maka naminas shaimina dakhalahu wa man dakhalahu lam yadma abadan. Dalam riwayat lain redaksinya berbeda, yaitu barang siapa termasuk daripada kelompok atau orang-orang yang berpuasa, maka dia akan memasuki pintu Ar-Rayyan di surga, dan ketika mereka sudah masuk ke dalamnya, mereka tidak akan merasakan kehausan selamanya. Memang dalam surga itu tidak mungkin ada kehausan, ada kelaparan atau hal-hal yang tidak enak. Tapi bisa kita logikakan bahwa orang-orang yang masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan ini memiliki keistimewaan. Barangkali imajinasi kita, orang-orang berpuasa ini diberikan minuman yang lebih istimewa, yang lebih wow daripada orang-orang yang masuk surga yang lainnya yang tidak masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Beda level minumnya itu loh. Kalau orang-orang berpuasa barangkali minumnya itu kelas tinggi, tetapi orang-orang yang masuk surga selain pintu Ar-Rayyan ya barangkali minumnya agak biasa lah. Wa qala alaihi salam, inna shaima tusalli alaihi malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Ada riwayat hadis lagi mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu mereka mendapatkan doa sholawat dari para malaikat ketika mereka berbuka puasa sampai ia selesai berbuka puasa. Jadi sangat luar biasa, orang yang berpuasa ini memiliki keistimewaan diberikan doa sholawat oleh para malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak pernah melakukan dosa sekecil apapun, karena malaikat hanya diciptakan untuk ketaatan-ketaatan saja. Kemudian menarik di sini ada diksi as-shaum dan as-syam. As-shaum dan as-syam ini apa bedanya? Menurut beberapa literatur, as-syam itu disebutkan lebih banyak di dalam Al-Quran, sekitar 8 atau 9 kali, sedangkan as-shaum hanya sekali. Ada yang mengatakan bahwa as-shaum dan as-syam ini sinonim, memiliki arti kata yang sama, tetapi menurut Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya yaitu Al-Furuq Al-Lughawiyah, dua kata atau dua kalimat as-syam dan as-shaum ini memiliki perbedaan. As-syam itu lebih khusus untuk ibadah puasa, yaitu mencegah diri atau menahan diri dari makan, minum, seks dengan niat tertentu di bulan puasa. Namun as-shaum itu cakupannya lebih umum, lebih luas, yaitu dalam Al-Quran menceritakan atau bermakna menahan diri dari berbicara yang tidak penting. Meskipun demikian, kita bisa mengambil sintesis dari dua perbedaan ini, yaitu as-syam berpuasa secara fisik, sedangkan as-shaum itu berpuasa secara spiritual dan lebih luas. Kita bisa mensintesiskan antara dua diksi tersebut, yaitu as-syam dan as-shaum, menahan diri dari makan, minum, seks, dan juga menahan diri dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah makna daripada raf'ud darajat, diangkat keluhuran derajat bagi orang yang berpuasa.